Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya, kita bisa bertemu, bertatap muka untuk meningkatkan bagaimana ilmu yang kita miliki sehingga bisa kita amalkan dan bermanfaat. Hairun nas anfa'uhum linnas, begitu pesan Rasulullah. Jadi mereka tidak hanya dituntut berilmu tinggi, tapi bagaimana juga ilmu berguna bagi yang lain. Adik-adik HMI, Kahmi maupun PPI, terutama Mas Raihan Aryatama yang kini memimpin PB HMI, saya bergembira sekali mendengar pengantarnya luar biasa, menunjukkan ruh HMI betul-betul hidup, dan saya berharap jajaran PB HMI juga bisa mengiringinya dan memberikan dukungan penuh atas kiprahnya. Mas Hairul Anam, Mas Ahyar yang juga aktif di PPI, saya berharap HMI maupun PPI bisa bersinergis. Mas Rio, juga Mas Habibur Rahman yang berada di Kairo, jangan dilupakan. Walaupun kita perlu mengejar ilmu-ilmu apa yang disebut dengan kemodernan, ya, sains dan teknologi, tetapi juga jangan lupa ilmu-ilmu yang masuk kategori kalau di dalam kategorisasi ada yang disebut ilmu kauniyah, ya, ada yang disebut ilmu kauliyah. Nah, gitu. Jadi kalau sains teknologi itu termasuk kauniyah, maka tafsir, fikih, dan seterusnya itu masuk kategori kauliyah. Dua-duanya kita harapkan bisa seimbang. Saya akan mengawali dengan menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Ketua PB HMI dengan menggunakan istilah, ya, bahwa hubungan Islam dan negara di Indonesia itu sebagaimana diletakkan oleh founding fathers kita, termasuk juga tokoh-tokoh Islam pada waktu itu, apa yang disebut dengan interseksi, ya. Saya juga suka menggunakan istilah lain yang serupa, simbiosis, ya. Artinya antara nilai-nilai agama, nilai-nilai nasionalisme, termasuk di dalamnya kearifan lokal, itu harus bersinergis. Dan Indonesia luar biasa pada tahun 1945 itu sudah berhasil memformulasikan sebuah negara modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dengan semangat nasionalisme yang luar biasa, tetapi juga diwarnai oleh kearifan lokal sesuai dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa sampai saat ini banyak negara Muslim termasuk di dunia Arab belum berhasil merumuskan bagaimana formula yang ideal hubungan antara agama dan negara. Itulah sebabnya terjadi apa yang disebut dengan Arab Spring, dan sampai sekarang masih terus berproses, ya,
di sejumlah negara Arab, bagaimana menemukan formula baru, karena formula lama dianggap tidak mampu memberikan jawaban atas tuntutan dunia baru. Di antaranya dunia yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan sains dan teknologi yang berimplikasi terhadap kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan agama, kehidupan ekonomi, dan seterusnya. Bagaimana memberikan jawaban itu? Nah, ketika tokoh-tokoh Islam tidak berhasil memformulasikan, menawarkan formula yang bisa memberikan jawaban, disitulah terjadi kekacauan. Dan kekacauan itu tidak hanya dalam alam pikiran. Kekacauan itu tidak hanya menyebabkan dunia Islam tertinggal, tetapi juga bisa menimbulkan konflik fisik. Perang saudara berkepanjangan, itulah yang terjadi di banyak negara. Nah, karena itu kita harus bersyukur ya, sebagai bangsa Indonesia sudah berhasil menemukan formula yang sangat menarik, dan bukan saja kita bisa survive di era modern saat ini, tetapi juga bisa memberikan warna, dan harapannya kita bisa memberikan jawaban dan membantu negara-negara Islam lain yang sampai saat ini masih tertatih-tatih untuk bisa mengikuti. Ini penting sekali untuk kita sadari. Kemudian ada yang menarik ya, apa yang disampaikan oleh Mas Raihan tadi ya. Kalau saya menggunakan istilah generasi pertama HMI itu yang dipelopori oleh Lafran Fane dan kawan-kawan, itu pikirannya sederhana sekali. Ya, bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang waktu itu berada di dalam ancaman. Karena apa? Dengan kita menjadi bangsa yang merdeka, maka kita akan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan syiar Islam. Kira-kira begitulah. Ya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Dilanjutkan kemudian pada generasi kedua. Generasi kedua HMI ini dipelopori oleh Nurholis Majid yang akrab kita sebut dengan Cak Nur. Dan gagasan-gagasan Cak Nur ini semakin matang ketika beliau pulang dari menyelesaikan doktornya di Amerika. Jadi kalau disederhanakan ya, Cak Nur itu sebagai tokoh yang berhasil meletakkan fondasi atau berhasil membangun visi bagaimana Islam yang kita yakini akan relevan sampai akhir zaman itu bisa dikembangkan di Indonesia. Karena itu gagasannya yang kalau disederhanakan, Islam keindonesiaan dan kemodernan itu menjadi substansi dari apa yang dilakukan oleh Cak Nur dan kawan-kawan. Apa yang dimaksud keindonesiaan? Tadi Mas Raihan sudah menyinggungnya ya. Kita harus sadari ya, Indonesia terletak di sebuah posisi geografis tertentu dengan kondisi alamnya seperti itu, kemudian temperaturnya seperti itu, tanaman yang tumbuh, hewan yang tumbuh yang mempengaruhi masyarakatnya seperti itu, yang berbeda dengan mereka yang katakanlah hidup di padang pasir atau mereka yang hidup di Eropa yang memiliki 4 musim itu. Nah, ini kemudian berimplikasi terbentuknya budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakatnya. Itu yang kemudian kita sebut dengan kearifan lokal. Semua ini tidak bisa diabaikan. Ya.
Semua ini tidak bisa diabaikan. Nah, satu lagi, apa yang dikembangkan oleh Cak Nur dengan istilah kemodernan. Apa yang dimaksud kemodernan itu? Kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa, yang berimplikasi pada kehidupan ekonomi, sosial, politik, bahkan kehidupan beragama. Sekarang apa-apa orang bisa buka di HP. Pesan makanan lewat HP, belajar agama lewat HP, coba lihat YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga dunia sosial media ini memberikan pengaruh sangat besar. Artinya apa? Kemajuan sains teknologi itu mengubah paradigma berpikir orang. Nah, bagaimana ini agama menyikapinya? Ya. Kalau tidak, maka agama akan kehilangan relevansinya. Kira-kira seperti itulah gagasan Cak Nur. Nah, sekarang kita ini berada pada generasi ketiga HMI. Kalau generasi Cak Nur itu jumlah doktornya tidak banyak. Apalagi yang dari luar negeri tidak banyak. Nah, sekarang kita mengalami ledakan ya sarjana dari HMI ini dengan berbagai jurusan, termasuk yang kuliah di luar negeri. Nah, menurut hemat saya, ini momentum besar kita bisa mewujudkan cita-cita yang dibangun ya, baik oleh generasi pertama HMI maupun generasi kedua HMI. Karena itu saya berharap PBHMI segera membuat database ya, untuk menghitung berapa sebetulnya jumlah alumni HMI secara keseluruhan. Berapa yang S1, berapa yang S2, berapa yang S3. Kemudian bidang studinya apa saja. Nah, kemudian dikonsolidasi ya, dan kemudian diarahkan. Sehingga kemudian bisa optimal kinerjanya. Nah, ini saya kira mengawali dari materi yang akan saya berikan sehingga kita sadar betul ya bagaimana peran dan fungsi yang harus kita mainkan saat ini dan ke depan. Nah, sekarang saya akan mulai masuk kepada materi inti. Kalau kita melihat bagaimana Islam masuk ke Eropa, itu melalui dua sayap. Yang pertama adalah sayap kiri, itu masuknya dari Maroko. Kemudian menyeberang lewat Selat Gibraltar, kemudian masuk ke Iberia. Iberia itu sekarang wilayahnya adalah Spanyol dan Portugal. Kalau dilihat secara geografis, dia berada di barat daya Eropa. Itu masuk pada tahun 711 Masehi. Kisah heroik tentang Tariq bin Ziyad ya sudah banyak sekali kita dengar, dan itu bertahan sampai 1492 Masehi. Jadi hampir 8 abad ketika Bu Abdil ya yang berkuasa di Istana Alhambra di wilayah Granada itu terusir dari istananya. Nah, kemudian dari sayap kanan itu masuk dari Anatolia, wilayah Turki bagian Asia sekarang itu oleh Turki Utsmani ya, dan masuk ke kawasan Eropa pada tahun 1387 Masehi. Ketika wilayah Yunani sekarang itu di wilayah apa yang disebut dengan Tesaloniki atau Salonika ya, di mana Mustafa Kemal Atatürk lahir dan dibesarkan. Nah, kini masuk wilayah Yunani. Tapi puncak masuknya Turki Utsmani itu pada 1453 ketika Konstantinopel
ya, yang sekarang menjadi Istanbul itu berhasil ditaklukkan. Nah, kemudian setelah itu masuk terus sampai hampir ke Vienna atau Wina, masuk ke wilayah Austria. Nah, pertanyaan besar ya, kalau kita baca banyak ilmuwan Muslim, sejarawan Muslim, itu kalau disederhanakan bagaimana umat Islam bisa masuk ke kawasan Eropa pada saat itu dan bisa bertahan dalam rentang waktu yang lama. Maka kalau saya sederhanakan dari kajian yang saya baca, karena peradaban Islam jauh lebih tinggi dari bangsa Barat atau bangsa Eropa saat itu. Nah, bagaimana umat Islam bisa lebih tinggi peradabannya? Maka tidak bisa dilepaskan dari peran Harun al-Rashid, ya, seorang khalifah yang berkuasa dari Baghdad, yang sangat mencintai ilmu, ya, sehingga kemudian dia mempunyai perpustakaan pribadi, dan perpustakaan ini dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun yang mengubah perpustakaan itu menjadi apa yang kita sebut dengan apa yang kita kenal dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah banyak ditulis oleh sejarawan sebagai lembaga penerjemahan. Tapi bacaan saya mengatakan tidak hanya sekedar menerjemahkan, tetapi di situ menjadi pusat kajian, pusat belajar mengajar, dan disitulah terjadi bagaimana umat Islam berhasil mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Ilmu Yunani jalan sendiri, ilmu Persia jalan sendiri, ilmu India jalan sendiri, ilmu Cina jalan sendiri. Dan di Baitul Hikmah ini diintegrasikan, sehingga lahir ilmu-ilmu baru. Apakah ilmu aljabar atau matematika istilah sekarang, ilmu astronomi, ilmu kedokteran modern, ilmu biologi, ilmu pertanian, ilmu termasuk juga ilmu seni dan sastra. Banyak orang yang tidak menyadari, ya, kisah Aladin, kisah 1001 Malam, kisah Sinbad, kisah Abu Nawas, itu adalah karya-karya sastra di era kejayaan Islam di Baghdad. Nah, karena kesamaan bahasa, kemudian apa yang dilakukan di Baghdad di copy paste di Cordova, di wilayah Spanyol saat ini. Kalau saudara-saudaraku sekalian punya kesempatan coba berkunjung ke Cordova, luar biasa. Masjidnya besar sekali. Dan pada waktu itu katanya lebih besar dari Masjidil Haram di Makkah pada waktu itu. Indahnya luar biasa. Sampai sekarang ornamen-ornamen Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang indah-indah itu diambil dari Cordova. Sebelumnya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sangat sederhana, dan saya berani katakan tidak indah sama sekali. Kurang sentuhan seni. Tapi kemudian diadopsi. Apakah pintunya, apakah mihrabnya, mimbarnya, dan seterusnya dari Cordova. Itu menunjukkan karya seni generasi Islam waktu itu, atau kita sebut sekarang arsitektur. Nah, ini semuanya merupakan ciri-ciri indikasi betapa umat Islam waktu itu unggul di dalam masalah peradaban. Nah, umat Islam kemudian mengajari bangsa Eropa, atau kalau dibalik, bangsa Eropa belajar dari umat Islam selama berabad-abad. Nah, pada abad ke-15, bangsa Eropa sudah mulai menyalip kemajuan yang diperoleh umat Islam.
Nah, apa penyebabnya mereka bisa menyalip? Kenapa umat Islam stagnan atau tertinggal? Ini bisa menjadi kajian tersendiri bagi calon master atau calon doktor dari HMI. Tapi indikasinya sedikit demi sedikit wilayah Islam itu diambil kembali. Bahkan bangsa Eropa yang dipelopori oleh bangsa Portugis, diikuti bangsa Spanyol, kemudian menguasai bagian-bagian wilayah di Eropa, bagian-bagian wilayah Islam di Timur Tengah. Ini kemudian diikuti oleh bangsa Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Yang puncaknya itu apa yang kita sebut dengan Renaissance di Barat. Itu pada abad ke-18. Banyak ditulis oleh sejarawan itu apa yang disebut dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial dan politik di Perancis. Nah, sejak saat itu kemajuan Barat dalam masalah sains dan teknologi yang kemudian berimplikasi dengan kemampuan militer yang luar biasa, baik di darat maupun di laut, sehingga kemudian bangsa Barat semakin perkasa dan puncaknya dikalahkannya Turki pada Perang Dunia Pertama. Selesai Perang Dunia Pertama, hampir seluruh wilayah Islam terjajah oleh bangsa Barat. Nah, baru pada Perang Dunia Kedua mulai merdeka satu persatu sampai sekarang. Nah, ini saya kira proses sejarah yang perlu kita sadari. Kalau saya harus menggunakan istilah Renaissance, ya, maka Renaissance of Islam yang pertama adalah sejak era Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun itu, terus mengantarkan kebangkitan Islam sampai pada puncaknya. Nah, kemudian apa yang disampaikan Ketua PBHMI tadi, bahwa kekuasaan dipergilirkan, sekarang kita berada di bawah. Ya. Tapi dalam proses naik kembali. Karena itu, saya melihat ada peluang lahirnya Renaissance of Islam yang kedua. Nah, bagaimana ya Renaissance of Islam yang kedua ini bisa lahir? Nah, ada opportunity, ada tantangan yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, maka Renaissance of Islam yang kedua itu akan muncul kembali. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana kita memanfaatkan opportunity ini, saya akan memaparkan peta yang ada saat ini. Nah, yang pertama, ada dua hal yang harus kita pahami. Ya. Kondisi dunia saat ini, di mana Barat mendominasi, atau bisa dikatakan memimpin, dalam semua hal. Dalam kemajuan sains teknologi, dalam kemampuan militer, dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dan seterusnya. Nah, kalau dulu zaman baik ketika umat Islam masuk ke Andalusia dari sayap kiri maupun masuk ke Eropa dari sayap kanan, ya, Konstantinopel, Bizantium, dan kemudian Eropa Timur dan seterusnya itu. Waktu itu formulanya yang ada adalah win-lose. The winners takes all. Artinya yang menang mengambil secara keseluruhan. Atau bisa juga kalau kita menggunakan istilah ekstrem, yang menang hidup, yang kalah harus mati. Nah, sekarang formulanya bisa win-win. Ya. Kita bisa sukses bersama. Bisa menang bersama. Gitu. Nah, karena itu
opportunity untuk kolaborasi antara dunia Islam dengan dunia Barat terbuka lebar. Dalam semua hal, ekonomi, politik, termasuk juga dalam pengembangan sains teknologi. Nah, ini harus dilihat sebagai opportunity. Dan dunia Barat terbuka. Nah, yang kedua, harus disadari bahwa dunia Barat ini sekarang memimpin dalam kemajuan sains dan teknologi. Coba saudara-saudara perhatikan ya, universitas-universitas terhebat di dunia sekarang ada di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia. Pusat-pusat riset unggulan yang hebat itu ada di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia. Coba tanya, ya, siapa yang berpikir ke bulan? Ya, Elon Musk dan kawan-kawan. Ya, orang Amerika, orang Rusia. Ya. Siapa yang berhasil menemukan atau mendapatkan hadiah Nobel terbanyak sains, teknologi, kedokteran, sosial, dan semuanya orang Barat. Dan itu saya kira tidak perlu diperdebatkan ya, karena itu sudah proven, ya, fakta, data bisa dilihat. Nah, kemudian secara ekonomi, dunia Barat ini luar biasa majunya. Dan rakyatnya sangat makmur. Lihat coba income per kapitanya. Gap antara miskin dan kaya itu rendah sekali. Itu semuanya di Eropa atau bangsa Barat, di Amerika dan seterusnya. Nah, hanya saja begini, ya, kesuksesan mereka dalam sains, teknologi, ekonomi, kemakmuran itu menyebabkan mereka juga kemudian kehilangan tujuan atau makna kehidupan. Karena apa? Ini Cak Nur dulu suka sekali mengutip ya Emil Durkheim. Ya, karena Emil Durkheim ya ini berhasil menemukan sebuah istilah yang sangat menarik. Dia membedakan antara yang sakral dan profan. Kalau disederhanakan, ya, dulu itu orang sakit datang ke tokoh agama minta didoakan supaya sembuh. Minta obat ke tokoh agama, dikasih air, didoakan, sembuh. Nah, sekarang orang sakit tidak lagi ke tokoh agama, tapi pergi ke dokter. Kalau bertani, ingin agar hasil pertaniannya itu besar, tidak terkena hama, berbuah maksimal, minta ke tokoh agama, dibuatkan sesajen, didoakan dengan harapan tidak kena hama dan berbuah baik. Nah, sekarang tidak, panggil ahli pertanian, ya. Dipelajari hama apa yang ada, dikasih rabuk, dikasih anti hama macam-macam, tumbuh. Tokoh agama berkurang perannya. Artinya begini, kalau dulu wilayah sakral itu lebar sekali, wilayah profan yang jadi otoritas manusia itu kecil sekali, sekarang terbalik. Masalah kemakmuran, masalah kesehatan, masalah pengaturan cuaca, ya, semuanya bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Nah, sehingga wilayah agama atau tokoh agama menjadi semakin hari semakin sempit. Di Eropa ini atau bangsa Barat pada umumnya merasakan atau berpikir sudah tidak perlu lagi agama, tidak perlu lagi Tuhan. Ketika mereka sampai pada pikiran itu, disitulah mereka akan kehilangan makna hidup.
apa yang dimaksud kebahagiaan, apa yang dimaksud ketenangan dan sebagainya. Nah, di sini saya kira wilayah dakwah bagi kita sangat lebar sekali. Karena Islam itu, di dalam Islam tidak ada perbedaan antara dunia dan akhirat. Dan di dalam sejarah perkembangan sains dan teknologi di dunia Islam justru dipelopori oleh tokoh-tokoh agama. Islam itu agama yang rasional. Di situ relevansinya apa yang tadi disampaikan Ketua PBHMI, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari sampai ke liang kubur. Utlubul ilma walau bisin. Tadi juga dibacakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi itu interseksi. Tidak cukup beriman saja, tapi berilmu pengetahuan. Artinya keimanan di dalam Islam itu berjalan paralel dengan semakin meningkatnya ilmu. Jadi tidak sebaliknya, tidak seperti di Barat. Orang yang berilmu menjadi semakin tidak beriman. Tapi di dunia Islam, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi imannya. Nah, disinilah opportunity-nya. Karena itu saya berharap ya, ini bisa menjadi pijakan kita, pegangan kita, dan dilihat sebagai sebuah opportunity di dalam sebuah momentum yang besar. Sebelum diskusi, saya ingin mengingatkan ya, bahwa kader-kader HMI sejak dini dididik, dipersiapkan ya, bagaimana menjadi muslim yang taat, tapi sekaligus juga siap ya, untuk berkiprah, berkontribusi dalam hubungan agama dan negara. Peran apa yang diambil itu masalah kesempatan dan juga passion kita. Apakah kita mau berkiprah di legislatif, di pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau di yudikatif, atau di eksekutif, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, dan seterusnya. Atau mau berkiprah di birokrasi, seperti dulu Mar'i Muhammad berkiprah di birokrasi. Atau mau berkiprah di swasta sebagai pengusaha, atau mau berkiprah di pendidikan, di universitas. Nah, ini pilihan-pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi tanggung jawab besarnya sebagai kader HMI harus memikirkan dan berkontribusi bagaimana kita bisa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Karena HMI lah salah satu dari organisasi Islam di Indonesia yang sangat serius memikirkan hubungan Islam dan negara. Mudah-mudahan dengan itu kita bukan hanya bisa memajukan Indonesia, ya, bagaimana memajukan negara, bagaimana memakmurkan masyarakatnya, apapun agamanya, apapun etnisnya. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Tapi juga bagaimana dunia secara keseluruhan kita bisa memberikan warna. Itulah saya kira sebagai pengantar, nanti di dalam diskusi kita bisa kembangkan lebih jauh, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.